ayat ini Allah mengatakan, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan. Allah bukakan tuh, tutup yang menutupi matamu. Jadi Allah tampakkan semuanya. Sudah, kemudian maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Maka kalimatnya di sini melihat. Kita lihat itu bagaimana azab di dalam al-kubur. Sudah, Pak. Kalau kita lihat dari ayat-ayat, dari hadis-hadis Nabi SAW, maka azab kubur itu perkara yang sangat ringan. Kenapa perkara yang sangat ringan? Disiksa hanya karena tidak bersih ketika buang air kecil. Betul tidak, Pak? Iya. Sudah? Maka dalam perkara seperti itu saja orang diazab kubur. Bayangkan mata yang digunakan untuk mandang maksiat, bayangkan lisan yang mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak bermanfaat, bayangkan kaki yang dilangkahkan hanya gara-gara kencing yang tidak bersih saja dibasuhnya, kita terkena azab kubur, apalagi dengan perkara-perkara maksiat yang kita lakukan. Maka dari perkara itu kita perhatikan. Kemudian yang kedua dari surah As-Sajdah tadi, Pak. As-Sajdah, apa yang membuat mereka menyesal itu wasami'na. Tadi kan mengatakan wa anfiku di surah As-Sajdah tadi. Wasami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Dan kami sudah mendengar. Nih di sini. Nah, mendengar. Maka sudah kita dengar semuanya. Jeritan-jeritannya. Sudah. Bagaimana suara-suara yang menggelegar. Sudah? Itu sudah kita saksikan semua. Sebagaimana sudah diperlihatkan di dalam surah 40 nih. Kita lihat surah 40, surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Al-Mu'minun di atas, Al-Mu'min itu ayat 40, surah 40, ayat 46. Bagaimana orang-orang zalim itu, sebagaimana Fir'aun dan dan kelompok-kelompoknya dan konco-konconya, kawan-kawannya, mengatakan an-naru yu'radu 'alaiha, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Jadi Pak, orang-orang yang zalim itu, calon-calon penghuni neraka itu diperlihatkan neraka itu pagi dan petang. Jadi setiap pagi dilihatkan neraka. Ini di sini bakalan tempatmu. Bagaimana dia tidak melihat? Bagaimana dia tidak mendengar jeritan-jeritan orang yang akan berada di dalam neraka? Itu seperti itu. Kemudian, dan pada hari terjadinya hari kiamat, dan diperlihatkan semuanya. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Maka itu menyebabkan mereka itu sangat menyesal dengan perkara-perkara tersebut. Ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana seluruh konsepnya. Bagaimana caranya membuat kita yakin terhadap perkara-perkara tersebut. Maka sudah dijelaskan di dalam banyak hadis dari Nabi SAW, termasuk salah satunya, Pak, untuk mengetahui bahwasanya benarkah azab kubur. Lihat di dalam hadis yang derajatnya itu hadis riwayat Muslim, nomor hadis 924. Kemudian riwayat Ahmad sudah 9791. Ini, Pak. Kita lihat sebagaimana Rasul SAW memerintahkan kita. Kan setiap tasyahud akhir itu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Berarti memang jelas dan nyata adanya azab kubur. Kata Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahada ahadukum falyasta'id jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Ini buktinya. Satu hadis bukti. Nanti kita bacakan hadis-hadis yang lain. Bahwasanya memang azab kubur itu adalah nyata. Kenapa? Nabi sendiri ketika dia tasawuf akhir selesai fil alamina innaka hamidum majid, maka diperintahkan membaca doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Itu bukti bahwasanya ada
yang namanya azab kubur. Sudah. Kemudian kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis 7393, riwayat Ahmad, nomor hadisnya 12026. Sudah, hadisnya dari sahabat Anas ibn Malik. Kata Nabi SAW, laula alla tadafanu la da'athu Allah azza wa jalla. Ila hadis, seandainya kata Nabi SAW, kalian tidak akan saling menguburkan. Seandainya kalian tidak akan saling menguburkan. Artinya apa? Seandainya manusia itu ada yang tidak dikuburkan gitu. Semuanya ada yang hidup, ada yang mati. Tapi semuanya akan dikuburkan. Sudah. Tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar, kata Nabi SAW. Seandainya kalian tidak saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa, kata Nabi SAW, agar Allah memperdengarkan kepada kalian siksa kubur. Sudah? Siksa kubur yang aku dengar, kata Nabi SAW. Maka perkara apa lagi yang akan membuat kita ragu terhadap hal ini, Pak? Sudah. Kemudian kalau kita lihat, ada dua cara agar orang tersebut tidak mengalami perkara ini. Apa namanya? An-nadamah. Tidak menyesal. Sudah, ada dua pekerjaan yang harus kita lakukan. Sudah. Kemudian sebelum itu kita cek dulu dari perkataan Abi Umairah. Nah, ini bukan dari Pak Putra, Pak. Saya memang Abi Umairah, ayahnya Umairah, tapi bukan saya. Ya. Dalam kitab Sahihut Tahib, siapa saja yang akan menyesal dalam perkara ini, Pak? Targhib, nomornya 3597. Ini perkataan Abi Humairah dalam kitab Sahihut Tarhib, nomornya 3597. Kata beliau, andaikan, ini perhatikan Pak, siapa sih yang akan menyesal? Semua menyesal. Sudah, andaikan seseorang itu menghabiskan umurnya sejak hari dia dilahirkan, sudah Pak, sampai kematiannya, saat Allah Azza wa Jalla sampai hari kematiannya, di saat tua dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Jadi seandainya dari dia hari dia lahirkan sampai dia mati, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan memandang kecil amalnya itu pada hari kiamat, dan sungguh dia berkeinginan untuk bisa dikembalikan ke dunia supaya dapat menambah pahala serta balasan kebaikan. Ini Pak, lihat. Siapa sih yang tidak akan menyesal? Semua akan menyesal. Sudah. Bahkan ketika kita di hari lahir, kemudian besoknya udah melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian sampai hari kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia juga akan menjadi orang yang menyesal. Kenapa Pak? Apa yang menyebabkan dia menyesal? Karena Pak, dia melihat bagaimana azabnya, tadi sudah ditampakkan semuanya. Bagaimana azab, itu yang pertama. Kemudian dia melihat bagaimana nikmat, makanya dia menyesal. Tadi dia melihat azab, dia menyesal. Kenapa dia tidak beramal? Ini ada orang yang sudah beramal. 2 hari mulai dia dilahirkan sampai dia mati, juga dia menyesal. Kenapa Pak? Dia melihat nikmat yang begitu besar. Kenapa Pak? Dia tadi misalkan contoh, dia lihat surga, dia misalkan berada di surga yang nomor 2 atau nomor 1 atau nomor 7, nomor 6, nomor 5 begitu. Dia lihat nikmat yang luar biasa. Bayangkan penyesalan dia, seandainya aku lebih taat, pasti aku bisa surga yang lebih tinggi. Surga yang lebih tinggi dan surga yang lebih tinggi. Seperti itu. Makanya orang yang ketika dilahirkan pun sudah taat kepada Allah sampai hari kematian juga akan menyesal. Kemudian
Maka dalam perkara ini sudah kita harus bisa melihat bagaimana dan apa saja yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang menyesal di dalam kebaikan. Dan kita akan meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia, sudah, untuk memberikan kabar gembira kepada kerabat-kerabat kita, kepada keluarga-keluarga kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Di dalam Quran surah 36 ayat 26 sampai 27. Surah 36 Al-Isra ayatnya, surah 36 kalau Al-Isra. Surah Fatir ayatnya 26 sampai 27. Surah Fatir 36 surah Yasin ya Pak? Iya. Surah Yasin ayatnya 26 dan 27. Qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga. Ini kisahnya tentang kisahnya ini seorang tukang kayu Pak, yang dia itu di suatu kampungnya diutus beberapa nabi, sampai 4 orang nabi. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan kesyaitannya karena disiksa oleh kaumnya. Kemudian qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya, masukkan dia ke dalam surga. Sulit Pak kalau kita hari ini di dunia dengan iman akhir zaman seperti ini. Sulit untuk bisa masuk lebih jauh terhadap pemahaman-pemahaman seperti ini. Karena apa Pak? Karena hati kita itu banyak penyakit-penyakit. Sedikit sebelum saya masuk kepada ayat ini, coba kita lihat sedikit bagaimana sih Pak melihat kondisi hati kita. Gampang Pak, mudah. Lihat aja di dalam surah Al-Anfal, sudah, Al-Anfal ayat yang kedua. Kemudian nanti lihat di surah Al-A'raf juga ayat yang kedua, sama itu. Sudah, di surah Al-A'raf juga, ini surah ke-8 ayat yang kedua. Nanti kalau melihat bagaimana kondisi kita, sudah, iman yang rapuh atau iman-iman yang mungkin hari ini iman-iman yang hatinya belum duduk atau belum berada di atas keimanan yang tepat, itu mudah. Lihat surah 7 ayat yang kedua juga sama. Jadi dua surah di ayat yang kedua juga bercerita tentang dua perkara yang berbalik belakang. Sudah? Sekarang kita baca dulu surah Anfalnya. Ya, karena kita mau cerita tentang surga, neraka, kan begitu. Yang dijelaskan ayatnya begini, hadisnya begini, kan begitu. Jadi kita lihat dulu kondisi diri kita kalau kita mau berbicara tentang perkara yang seperti ini. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sudah, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi konsepnya di sini di surah 8 ayat yang kedua, Allah ingin menjelaskan siapa sih orang yang beriman tadi. Iman itu kan konsepnya apa Pak? Iman itu yakin, percaya. Apa yang diyakini, apa yang dipercayai, segala khobar dan berita, baik itu tentang masalah kehidupan ini yang nyata atau kehidupan yang akan datang, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, itu yang dikatakan iman. Sudah? Jadi kita beriman kepada kehidupan dunia. Oke, kita juga beriman kepada kehidupan akhirat. Ada surga, ada neraka, ada kubur dan lain-lain sebagainya. Kemudian bagaimana melihatnya? Lihat aja gampang. Surah 8 ayat yang kedua. Orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah. Artinya apa Pak? Para ulama tafsir menyebutkan disebut nama Allah adalah disebutkan bagaimana konsep-konsep syariat, keyakinan kepada Allah. Jadi surga, neraka, disebutkan bagaimana puasanya Allah, bagaimana disebutkan bagaimana perjalanan akhirat, itu disebutkan semua. Sudah, apa yang terjadi? Gemetar hatinya. Para ulama menyebutkan apa yang menyebabkan dia gemetar? Karena takut kepada Allah.
Maka lihat dulu diri kita. Bagaimana kita menyikapi ayat-ayat seperti ini? Bagaimana kita menyikapi tentang surga, tentang neraka, dan lain-lain sebagainya? Bagaimana kita menyikapi? Kalau kita masih biasa, santai, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap diri kita. Besoknya pun kita tidak akan menambah pundi-pundi amal kita kecuali sebagian kecil. Ketahuilah Pak, hatinya masih perlu ditazkiyah, masih perlu dibersihkan Pak. Kenapa? Karena mungkin masih banyak penyakit di dalam dirinya. Iman Pak kepada Allah, tapi karena hatinya masih tertutup dengan berbagai macam kemaksiatan, dan masih banyak dengan penyakit-penyakit sombongnya, kemudian penyakit-penyakit hasadnya, dengkinya, rianya, dan lain sebagainya, ujubnya. Maka tertutup hatinya, tidak ada sedikit pun gemetar. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayatnya, tadi disebutkan nama Allah, gemetar. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, bertambah kuat imannya. Udah cek aja Pak diri kita. Ibu-ibu cek semua dirinya. Ketika dibacakan ayat Qur'annya, bacakan surah Al-Haqqah, bagaimana kedahsyatan surah Al-Haqqah, kan begitu. Bacakan surah Al-Waqi'ah, bagaimana dahsyatnya surah Al-Waqi'ah. Dibacakan surah Hud, surah Amma Yatasaalun, surah Abasa. Tidak ada sedikit pun gemetar. Bapak tahu, Rasul SAW, sedikit saya jelaskan. Rasul SAW ada beberapa surah yang membuat Rasul beruban Pak. Salah satunya Pak, Al-Waqi'ah. Kemudian surah apa Pak? Amma Yatasaalun, An-Naba. Kemudian surah apa Pak? Surah Hud. Coba saya tanya sama Bapak Ibu, surah mana yang udah membuat kita beruban karena memikirkan kedahsyatan dari ayat itu? Belum. Si jauh kan? Maka kata Allah, hayhata lima tu'adun. Kamu tuh masih jauh. Kita masih jauh Pak dari kebenaran. Masih jauh. Maka dari itu ya sama-sama kita ini berusaha untuk memperbaiki diri supaya jangan menjadi orang yang menyesal ketika di hari yaumil akhir kelak. Berat Pak perjalanannya. Dunia ini berat Pak, berat. Ya, banyak orang yang sampai gila memikirkan dunia, stres dia. Itu saya lihat itu di jalan-jalan di tempat kami itu, hari ini udah berapa saja itu. Saya kerja di di Batu 12 itu Pak. Itu satu hari orang gila lewat ada 5 itu Pak. Lewat ngobrol-ngobrol. Kenapa? Stres, mikirkan urusan dunianya Pak. Itu masih dunia. Bagaimana akhiratnya Pak? Yang kita itu akan nyesal, terus menyesal, nangis nggak ada gunanya Pak. Marah nggak ada gunanya. Sudah Pak. Kita mau menjerit sekuat-kuatnya nggak ada manfaatnya sama sekali. Bagaimana perjalanannya ke sana? Maka kita lihat ayat ini. Apa kata Allah? Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah kuat imannya. Sudah? Kemudian kita lihat di surah Al-A'rafnya, ayat yang kedua. Sudah? Apa kata Allah? Ini kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka jangan engkau sesak dada karenanya. Lihat Pak, Rasul SAW dikhabarkan oleh Allah. Sebenarnya ini menyindir kita. Karena nggak mungkin Rasulullah SAW sesak dada karena diturunkan ayat Quran. Enggak. Tapi ini sebenarnya banyak sindiran ya kepada Rasul juga kepada kita mungkin. Apa kata Allah? Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadri. Sudah, inilah kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya. Karena apa Pak? Banyak ayat-ayat Quran yang kalau kita baca itu Pak, banyak yang membuat kita sesak dada. Kenapa Pak? Karena perkara tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Sulit Pak. Maka lihat, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Itu sedikit saya simpangkan sedikit pelajarannya supaya Bapak bisa memahami sedikit konsep bahwasanya apakah kita hari ini akan termasuk orang yang menyesal atau termasuk orang-orang yang beruntung yang sebagaimana mau kita jelaskan di ayat ini. Sudah, surah Yasin ayatnya yang ke-36, kemudian ayatnya surah ke-36 ayat 26 sampai 27. Yang banyak orang baca ini malam Jumat, Pak. Malam Jumatnya baca Yasin. Lah besok sholat pun ora, Pak. Ini bahaya, Pak.
Ya, malamnya Yasin, masya Allah, jangan ditanya, Yasinnya semangat, Yasin keliling tuh, Yasin wal Qur'anil Hakim, semangat ya. Besoknya sholat pun enggak, jangankan sholat Pak. Ada bontotnya. Ada bontotnya yang diingat. Nah seperti itu konsepnya. Maka kita perhatikan Pak. Kita baru baca ayat ini tadi. Gemetar hatinya karena dia baca Yasin Pak. Yasin yang dia baca. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tarjulu wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dia baca ini, Pak. Nanti di hari kiamat kami tutup tuh mulutnya. Tangan yang berbicara. Sudah. Tapi besok nggak ada manfaatnya ayat tersebut, Pak. Nah, itu makanya kita perhatikan, beruntung kita hari ini Pak. Mungkin orang-orang yang sedikit akan Allah berikan hidayah. Karena Pak rajin duduk di majelis ilmu, sudah membahas perkara syariat, sudah kadang memikirkan masalah umat, sudah kadang berusaha untuk memperbaiki diri di dalam masalah urusan-urusan syariatnya. Alhamdulillah. Karena banyak orang-orang yang tidak Allah bukakan perkara itu Pak. Banyak. Sudah di surah Yasin ayatnya nanti 26. Sudah. Apa kata Allah? Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sudah? Apa kata Allah di dalam ayat ini menjelaskan? Ya, masukkan dia ke dalam surga. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang yang dimuliakan. Sudah? Itu dikarenakan apa Pak? Karena amal solih yang dia lakukan. Kemudian di ayat ini nanti ditopang oleh hadis Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ahmad 14.587. Kata Nabi SAW, apabila seorang mukmin telah melihat apa yang di lapangan padanya dalam kubur. Jadi kalau orang mukmin Pak, beriman gitu, udah melihat dia. Sudah, apa yang dia lapangkan kepadanya di dalam kubur. Jadi tadi kita katakan Pak, orang yang beramal juga menyesal. Karena apa Pak? Dia sudah melakukan ketaatan dan melihat kenikmatan, menyesal. Kenapa tak beramal lebih banyak lagi supaya nikmatnya lebih banyak? Itu penyesalannya. Kemudian apa yang ingin dia lakukan? Dia mengatakan, maka ia berkata, biarkan diriku, kata dia, aku ingin memberi kabar gembira kepada keluargaku. Kemudian maka malaikat pun berkata, tenanglah, tetaplah engkau di dalam kuburmu. Katanya dia ingin pulang Pak, mengkabarkan kepada keluarganya bahwasanya apa yang sudah dilapangkan baginya di dalam kuburnya. Itu seperti itu Pak. Nikmat Pak, kalau bisa seperti ini. Sudah. Kalau kita ini sedikit Pak. Banyak orang hari ini yang berharap kepada siapa? Anaknya. Kepada siapa Pak? Istrinya. Kepada siapa? Kerabatnya. Untuk dikirimi doa. Tetapi perkara ini tidak berlaku untuk orang ini. Kenapa? Malah dia yang mau datang kepada kerabatnya untuk mengabarkan bahwasanya kondisi dia di dalam kubur telah Allah berikan nikmat yang luar biasa. Maka kita bayangkan tuh bagaimana gembiranya orang tersebut sampai dia mau cepet-cepet pulang. Contoh Pak, kalau misalkan contoh, kita mungkin pernah mengalami kondisi-kondisi sulit di dalam kehidupan. Sampai mungkin di rumah kita, mungkin mau beli beras saja nggak ada uang gitu. Bagaimana kalau Bapak keluar kerja, kemudian Bapak dapat uang nih, misalkan 200.000, 300.000, gimana kondisi Bapak? Pasti yang kita inginkan apa Pak? Aku ingin cepat pulang nih, ngabarkan tuh sama anakku, sama istriku terutama, ini loh aku dapat uang belanja. Kayak mana gembiranya Pak? Masya Allah. Itu pasti gembira kali. Dan ini yang dialami, dan ini lebih gembira daripada apa yang kita bayangkan tadi. Kita aja dapat uang misalkan contoh 300.000 karena di rumah tadi udah nggak masak, itu pingin cepet-cepet pulang, pingin memberikan kabar bagaimana kondisi dia, udah melihat bagaimana surga dan neraka itu diperlihatkan bagi dirinya, tapi dia diperlihatkan surga karena itu adalah tempat kembali. Itu kenikmatan. Kemudian ini yang pertama tadi, orang yang melakukan ketaatan, dia juga menyesal, tapi penyesalan itu bukan seperti penyesalan orang yang zalim, tapi penyesalannya kenapa amalnya tidak
lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian lihat di dalam hadis riwayat Bukhari. Ini ada dua jalannya. Tadi jalannya adalah ketaatan kepada Allah, mungkin tidak segembira yang nomor 2 ini, Pak. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2817, kemudian Muslim nomor hadisnya 1877. Derajat hadisnya muttafaqun alaih. Di situ. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang telah masuk surga. Dia senang untuk kembali ke dunia. Jadi dia sudah masuk surga mungkin, tapi dia senang kembali ke dunia, padahal dia hanya mempunyai sedikit harta. Jadi dia ingin kembali ke dunia, padahal hartanya cuma sedikit, Pak, di dunia ini. Kemudian, kecuali siapa? Orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid itu ingin kembali ke dunia. Sudah, dia berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia, kemudian berperang, terbunuh hingga 10 kali karena dia melihat keistimewaan dan karomah. Jadi orang yang mati syahid ingin kembali ke dunia agar mereka terbunuh 10 kali. Lihat, ada dua pilihan, Pak. Yang pertama, menjadi orang yang soleh dan taat. Ingat, Pak, soleh dan taat itu pekerjaan yang mudah. Yang paling sulit itu adalah istiqomahnya. Kalau soleh dan taat satu hari gampang, Pak. Kalau boleh cek, nanti malam tahajud, iya. Besok malam, Pak. Lusanya, Pak. Bulan depan. Sulit, Pak, untuk istiqomah. Sulit. Saya aja kadang kayak gitu. Saya cuma mungkin pekan ini bisa ngapal, mungkin setengah juz saya hafal. Saya hafal setengah juz. Nanti bulan depan nih pingin istiqomah ini. Bulan depan pingin dapatkan 2 lembar saja sulit. Jadi perkara yang sulit itu istiqomah, Pak. Bukan melakukan ketaatan pada hari itu. Mungkin hari ini mungkin udah dengar ayat-ayat seperti ini mungkin dan mudah-mudahan semua bisa mengalami kondisi yang sama. Besoknya kita bisa melakukan ketaatan, sholatnya khusyuk. Nanti Bapak baca satu hadis. Seberapa banyak sih sholat Bapak itu diterima? Gitu? Bisa dicek. Kata Ibnu Abbas, kalian ingin tahu pahala sholatnya? Maka lihat seberapa sadar kalian ketika sholat. Ya udah. Al-Fatihahnya sadar nggak? Lupa tadi ya, baca Al-Fatihah atau nggak ada pahalanya, Pak. Pas ruku sadar nggak? Nggak, karena bacanya Subhana Rabbiyal Azim aja setiap hari, ya udah, karena ruku imam bangkit dia. Bahkan ketika ditanya, tadi imamnya bacanya ayatnya apa? Padahal bacanya wal as, dia udah lupa wal as. Saking kan ngayalnya entah kemana-mana itu, Pak. Kan ada seperti itu. Ada. Iya, makanya lihat, Pak. Makanya cek dulu diri kita. Seberapa banyak kita sadar ketika sholat, itulah pahala sholat kita. Ada kata Nabi SAW, pahala sholatnya yang full 100. Sulit. Ada yang 1/3, ada yang 1/2, ada yang 1/4, ada yang nggak ada pahalanya. Karena apa? Dalam sholat ngayal aja, Pak. Ngayal kan? Nah itu tadi. Makanya kita harus perhatikan. Bisa nggak kita dalam kondisi yang pertama? Kalau yang ini, Pak, mungkin sulit. Mustafa. Sulit. Tapi kalau yang ini, maka berjuanglah sama-sama. Ingat, Pak, saya tidak bisa nolong Bapak, Bapak juga tidak bisa nolong saya. Kita lakukan masing-masing perkara ini. Ketaatan itu kita masing-masing. Jangan pernah berharap nanti anakkulah yang menyelamatkan, istrikulah. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang salah, Pak. Keliru. Ya, bergantunglah kepada Allah dan memohon kepada Allah agar kita kuat melakukan ketaatan. Anak kita soleh, anak kita taat kepada Allah. Kalau kita pelaku dosa, kalau kita di dunia itu banyak lalai, tidak ada manfaat lain, Pak. Maka lakukan ketaatan kepada Allah. Perhatikan keimanan kita, di-upgrade setiap hari keimanannya, Pak. Ya, kita ini pelaku-pelaku dosa. Nabi orang yang maksum istighfarnya 100 kali. Cek dulu diri kita. Kita rujukannya dari Nabi SAW, Pak. Setidaknya, walaupun kita tidak mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan Nabi, sholat sampai bengkak kakinya, tapi setidaknya kita melakukan amal-amal kecil yang rutin. Amal-amal kecil yang rutin. Contoh misalkan qobliyah subuh tidak pernah tinggal, insya Allah. Ini qobliyah subuhnya kadang-kadang siangan, ya Pak. Udah sampai sholat subuhnya udah mau siap imamnya, kan begitu. Jadi sholat subuhnya di rumah begitu. Kemudian itu kalau cerita sholat subuh, naik lagi sedikit qiyamul lailnya, cek dulu witirnya sudah rutin tidak, Pak.
Kemudian kalau bapak takut dengan azab kubur, ya udah tinggal baca surah Al-Muluk sebelum tidur. Dikerjakan atau tidak? Sulit pak, ya sudah. Berarti perkara untuk menghindarkan perkara ini adalah perkara yang sangat berat. Manusia pak bisa membangun gedung yang tinggi, bisa mengangkat beban yang berat. Ya, mereka punya cara untuk mengangkat itu. Tapi sulit pak untuk istiqomah dalam ketaatan. Witir sebelum tidur aja berat. Maka kalau waktu kita ingat pak, ini sedikit. Waktu kita nggak banyak. Saya juga nggak punya waktu yang banyak di dunia ini. Mungkin ya 10-15 tahun. Itu kan perkara yang singkat pak. Sebentar nggak terasa itu pak semuanya. Usia kita sudah berapa hari ini? Kita mau masuk usia yang keberapa? Umur kita berapa? Ya kata Nabi SAW, usia umatku itu 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari situ. Ya kalau kita yang lewat pun pak, kalau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah di atas kasur, sudah berjalan pun sudah terbata-bata, makan pun pak giginya sudah habis semua, mau makan yang enak, daging pun pak dikunyah ke kanan lari ke kiri, kan begitu pak. Dia sulit kan? Ya makan, orang bisa makan apa namanya ini pak, batagor. Ya, dia cuma bisa nengok, padahal duitnya banyak, kan begitu. Cobalah bayangkan perkara-perkara seperti itu. Ya intinya apa? Ya mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan sudah 21.52 karena tadi mulainya jam 9 pas. 9. Jadi ini jam 21.52 lebih kurang 1 jam. Ya, supaya jangan terlalu bosan dengan materi-materi yang seperti ini. Ya mudah-mudahan sedikit ini Pak bisa menambah pundi-pundi amal kita. Bisa menambah pundi-pundi ketaatan kita kepada Allah.